Hai, kalau kamu mau memilih big SUV 7-seater Eropa dan belum ada dananya, kamu bisa pilih ini, CX-9 2020 AWD Edition All-Wheel Drive. Jadi kalau kalian bisa lihat nih, ini adalah CX-9 AWD 2020 yang baru. Kalau kalian bisa lihat, desain depannya seperti biasa, Mazda itu bener-bener dia lagi ingin mengirim sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang ada value-nya dan tinggi. Mulai dari desain, mulai dari driving experience, sampai tenaganya. Jadi kalau kalian bisa ngelihat nih, desainnya dia dengan grill yang lebih besar, ini menandakan bahwa dia adalah big SUV 7-seater yang elegan, karena kita bisa lihat chrome-nya yang tegas, sporty. Kita bisa lihat dari desain kap mesinnya yang berotot, dan nggak cuman itu, dari sisi depannya disematkan ada 1, 2, 3, 4 sensor, dan juga di sini ada front kamera untuk membantu kamu parkir dan menyesuaikan jarak. Kalau kita bisa lihat juga dari sisi kacanya ya, ini benar-benar wide banget dan besar banget. Kalau kalian bisa lihat di sini ada sensornya. Itu sensornya untuk driving, untuk line assist, cruise control adaptive, dan banyak lagi untuk fitur-fiturnya. Ini kalian bisa lihat nih, wipernya juga frameless. Untuk teknologinya yaitu LED proyektor. Dia ada sensornya. Jadi untuk ketika ke malam hari kamu ngedim, dia akan ada sensor, tidak akan menyilaukan pengendara dari depan. Desainnya yang dari depan nih kita bisa lihat ya, front lips, gila, ini benar-benar kokoh banget. Desainnya benar-benar dia menunjukkan big SUV 7-seater yang bukan kaleng-kaleng. Yes, sekarang kita sudah ada di tampak samping side review dari CX-9 AWD. Kalau kita bisa lihat, ini velgnya ukuran 255/50 R20. Mazda mendesain mobil sekarang ini lebih detail, sampai velgnya aja dipikirin. Jadi ada filosofi di balik desain velg ini adalah untuk mengkombinasikan kode desain body dengan kaki-kaki, yaitu velg sesuai dengan kode desain. Kalau kita bisa lihat ya, dia kode desain ini ingin mempersatukan antara shadow, bayangan, dan emotion. Jadi kalau kalian lihat ya, bias cahaya dari setiap bodi Mazda sekarang ini adalah filosofi dari kode desain. Mereka bilang adalah soul of motion. Ini yang menjadi nilai lebih di Mazda yang tidak dimiliki oleh merek Jepang manapun. Jadi menurut gua merek Jepang yang layak
untuk dibeli itu cuma Mazda sepertinya. Karena kenapa? Mereka adding value yang tinggi banget untuk driving experience, desain, dan performance. Kita lanjutkan dari segi sampingnya. Ini ada LED untuk lampu sennya dan 360 kamera di sisi samping. Nggak cuma itu, spion ini dia juga akan memberikan signal apabila ada pengendara dari belakang yang tidak terlihat atau blind spot. Kita bisa lihat juga dari desain sky sampingnya, moldingnya, set molding. Nggak cuman side molding yang made biasanya untuk plastik gitu ya, tapi dia menyematkan juga chrome untuk menambah desain sportinya. Ditambah list dari pilar A, pilar B, sampai pilar C. Kalian bisa lihat kan? Gila, seru banget sebenarnya desainnya nih. Bener-bener soul of motion. Speechless sih sebenarnya kalau ngeliatnya. Jadi kalau kalian lihat ya, aerodinamikanya juga dipikirin. CX-9 adalah big SUV, tetapi Mazda memikirkan untuk dari segi aerodinamis potongan anginnya, sehingga dia tetap lebih stable ketika kamu di kecepatan tinggi. Dan sampingnya juga adalah immobilizer, udah bisa buka tutup tanpa kunci, standar big SUV, premium, it's okay. Dan ini ban belakangnya sama, memakai ukurannya sama, ukuran ring 20. Kelihatan ganteng banget ya mobilnya. Nggak cuma itu, untuk roof rail ini didesain warnanya apa ya dibilangnya? Tidak chrome, tidak matte, tapi memberikan kesan yang benar-benar sporty. CX-9 benar-benar amazing car. Kita sudah ada di sisi belakangnya, CX-9 all-wheel drive. Nanti gue jelasin apa yang membedakan all-wheel drive dan CX-9 yang sebelumnya. Banyak banget perbedaannya, tapi kita lihat dari sisi belakangnya ya. Garis-garisnya nih, lihat. Tegas banget kalau untuk CX-9. Lampu belakangnya ini LED. Ini ada kesan chrome. Dia biasanya kalau misalnya untuk mobil belakang yang zaman sekarang itu, kalau kalian bisa lihat yang kemarin di Terra, Serena, Fortuner juga ada Fortuner. Kalau di Mazda dia tetap menjaga sisi elegannya dengan ditambahkan chrome dari sisi belakang sini. Ada defogger dan big rear spoiler. Nggak cuman itu, di belakangnya juga sudah ada kamera untuk mensupport 360 kameranya. Untuk sensor parkirnya mulai dari 1, 2, 3, dan 4. Tapi ini 4 nggak main-main. Dia sonarnya walaupun di sini sampai sini guys. Karena kenapa? Dia akan mendetek ketika kamu ada kendaraan atau objek dari belakang, dari samping belakang. Jadi dia juga bisa menjaga, memberikan peringatan untuk menjaga safety-nya kamu. Desain belakangnya sih oke banget. Ditambahkan skid plate di belakang sini dan 2 knalpot menandakan bahwa rear view dari Mazda CX-9 all-wheel drive ini tetap sporty. Bukanya juga bisa gini. Harus pakai kunci. Untuk pintu belakangnya sudah power back door. Cukup cepat juga. Dan ini tebal banget nih hidroliknya. Kalau kita bisa lihat nih, untuk bagasi belakangnya, CX-9 all-wheel drive ini adalah big SUV 7-seater. Ini kita bisa lihat di sini bagasinya. Ini sekitar 1.400 liter lah. Kalau untuk setelah kamu lipat ini, besar banget. Kalau untuk konfigurasinya, tinggal ditarik. Dan kita bisa menutupnya dari sini, electric door. Nah, ini yang sangat disayangkan nih. Aduh, tapi nggak apa-apa.
Dia cuman tidak ada hidrolik di kap mesin depan. Nah, dia ada di sini. Nah, ini adalah engine Skyactiv G CX-9 all-wheel drive 2500 cc turbo dengan horsepower 250 dan torsinya 4500. Cukup besar banget. Untuk air scope-nya itu ada di sini. Tinggi banget. Jadi kalian gak usah khawatir kalau untuk banjir. Mesinnya padat banget ya. Ini adalah mesin yang sama yang dipakai oleh CX-9 4x2 model yang kemarin. Sekarang kita mau coba sisi driver position. Sebenarnya saya tinggi 168 ya, tapi kalau masuk nih aksesnya, kalian harus gini. Nah, nggak bisa langsung masuk. Tapi itu bukan hal yang masalah banget. Kalau kita bisa lihat nih, electric seat, naik turun, dan ada memory seat. Memory seatnya ada 2. Kalau kita bisa lihat di sini, wah keren. Experience-nya ini seperti SUV CX-5 sebenarnya. Ini yang paling panjang. Ya. Nah, wah enak banget. Mazda seperti yang dibilang tadi, Kodo Design, dia sangat memperhatikan every detail. Dia adalah satu-satunya merek Jepang yang sangat memperhatikan every detail dari eksterior, interior, driver position apalagi. Ini kalau kalian lihat nih, belakangnya nih. Gila, manis banget. Jadi AC-nya ini nggak akan bocor ke sebelah kanan, tetapi dia langsung ke kita. Jadi dia nggak menyebar. Ini attention to detail. Jadi sebenarnya kalau kalian memilih mobil, kalian harus lihat reputasi mereknya. Mazda ini dia mau deliver satu experience yang berbeda. Biasanya kalau kita di Indonesia, mobil Jepang itu identik dengan resale value yang tinggi. Orang jarang memperhatikan mobil Jepang kualitas Eropa. Kalau kalian mau mobil Jepang yang kualitas Eropa, pilihannya cuma Mazda, nggak ada yang lain. Kalau kita bisa lanjutkan lagi, di sini ada iStop. iStop ini untuk apabila kalian memakai mobilnya di lampu merah, engine akan mati, AC tetap nyala. Di sini ada parking sensor seperti biasa untuk memberikan sonar di area depan dan belakang. Di sini ada kamera view. Ketika kalian lagi jalan sempit, kalian bisa langsung aktifkan kamera view-nya, ESC off. Dan untuk yang AWD ini ada tambahan assist untuk bisa menentukan power dari ketika kalian di jalan yang rusak atau medan yang berat, kalian tinggal tekan ini aja, dia akan menyesuaikan transfer untuk tenaganya. Jadi di sini juga ada power backdoor, bisa diaktifkan dari sini. Apabila mungkin kalian punya di belakang, kalian bisa aktifkan dari sini. Untuk sisi entertainmentnya, dia memakai Bose 12 speaker, 12 poin. Berarti ada di sisi depan, ada sisi belakang dan belakang, dan passenger baris kedua dan passenger baris ketiga. 12 Bose speaker plus 1 subwoofer. I think ini the perfect sound di kelas Mazda. Ini adalah top of the line dari Mazda CX-9 all-wheel drive. Kita bisa lihat di sini untuk power window, electric mirror, desainnya dia soft touch semua, soft touch banget.
speaker, di sini soft touch. Setirnya juga leather. Kita bisa lihat di sini ada tambahan yang cukup menarik. Di sini ada wood panel. Kalau untuk di CX-5 dan di CX-5 itu nggak ada dia untuk yang wood panel seperti ini. Ini soft touch. Ini ya nggak ada goyang-goyang. Nah, di sini kita bisa lihat untuk instrumennya dia ada volume, tinggal kontrol dari sini. Home seperti biasa sama di Mazda 6 Estate yang kemarin kita review. Ada parking elektriknya, dan di sini ditambahkan untuk yang all wheel drive ditambahkan auto hold. Kalau kemarin yang di CX-9 previous model yang AWD dia nggak ada auto hold, tapi sekarang sudah ada. Amazing. Untuk setirnya sama seperti Mazda yang lainnya, di Mazda CX-5 juga ada seperti ini, audio control. Nah, bedanya kalau untuk yang di CX-9 all-wheel drive ini, dia adalah adaptive cruise control. Jadi dia bisa menyesuaikan kecepatan apabila kamu mengaktifkan cruise control. Jadi kalau misalnya di depan kamu menentukan jarak 20 meter gitu, 20 meter. Nah, ketika dia jalan, kamu akan jalan. Ketika dia ngerem, kamu juga akan ngerem. Bagus juga adaptive cruise control, nggak seperti konvensional cruise control yang kalau direm baru dia berhenti, kalau kita gas terus kita aktifkan lagi. Nah, dia nggak gitu, dia adaptive, jadi semi autonomous driving. Nah, ini yang tidak ada di CX-9 4x2 yang previous, dia masih ada frame-nya, tetapi kalau yang di CX-9 all-wheel drive ini frameless. Keren, ini keren banget sih. Untuk biasanya sama. Nah, kekurangannya satu, sayangnya dia cuma ada sunroof. Kalau dia menambahkan panoramic sunroof, ini bakal mobil yang perfect banget. Ini untuk sun visor-nya, ada lampu di sini untuk kacamata. Dia menggunakan transmisi otomatis 4 percepatan. Untuk all wheel drive-nya, dia adalah automatic all wheel drive. Jadi 4x4-nya akan aktif sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau misalnya dia mendetek 4x4-nya kira-kira jalanan ini membutuhkan 4x4, dia akan mentransfer tenaganya ke roda depan dan belakang sesuai dengan kebutuhan. Oke banget nih mobil. Di sini juga ada console box tengah, 2 cup holder. Kita coba nyalakan. Wow, 2500 turbo. Ini amazing banget sih. Kalau untuk display di CX-9 all-wheel drive ini adalah 9 inci, lebih besar 1 inci dibandingkan CX-9 yang 4x2. Baris kedua, gila, lapang banget. Oke. Untuk karena ini adalah seri yang tertinggi dari CX-9 all-wheel drive, Mazda memberikan jenis kulit yang premium juga, Nappa leather. Warnanya brown, dark brown ya, memberikan kesan elegan dan sporty sih ini desainnya. Ini kita bisa lihat untuk konfigurasinya, kursinya bisa maju mundur. Ada juga untuk armrest di sebelah kirinya, dilengkapi dengan colokan USB 2,1 ampere, 2 colokan, cup holder 2 di kanan, 1 cup holder di sebelah kiri dan 1 cup holder di sebelah kanan. Ini kita bisa lihat ya, soft touch. Nah, ada satu tambahan juga di CX
CX9 all-wheel drive ini yaitu tray di sisi kanan dan sisi kiri passenger baris kedua. Jadi kalau kamu mempunyai privacy, kalau kamu memakai driver, ya kamu bisa memakai tray ini untuk menjaga privasi kamu dari luar. Desainnya ini stainless, elegan banget, soft touch semua, dan piano black untuk si daerah power window-nya. Untuk gila, untuk plafonnya apa ya? Ini bener-bener beda banget sama kayak plafon-plafon mobil Jepang atau mobil Eropa. Malah menurut gue ini lebih bagus ya untuk plafonnya, kualitasnya. Seperti tadi yang gue bilang, Mazda sangat memperhatikan every detail. Jadi sebenarnya kalau produk itu, kalau satu brand mengadding value dan attention to detail, itu berarti biasanya produknya itu benar-benar priceless. Jadi dia benar-benar memperhatikan, dia benar-benar memberikan nilai kepada pemilik Mazda ini. Gila tuh. Oh, jadi dia ada juga untuk tombolnya di sini. Dan dia juga sudah di sini dia ada 3 zone ya. Jadi di depan bisa double zone, 2 suhu yang berbeda di sebelah kanan dan kiri. Kalau untuk di belakang, kamu juga bisa menentukan suhu yang berbeda juga. Mazda Machine Grey itu nambah 4 juta dan Red Soul Crystal itu ditambah 4 juta. Untuk Jakarta berarti menjadi 959 juta. Oke lah. Kita coba baris keduanya ya. Jadi ini dia ada untuk baris ketiga ini sebenarnya cukup lapang. Nggak cuman itu, ada disematkan juga USB port kanan dan sebelah kiri 2,5 ampere. Cup holder ada 2 di sebelah kanan dan kiri. Kalau kamu lagi mencari mobil big SUV 7-seater atau premium SUV, atau mungkin kamu lagi compare X5 atau X7 kali ya, Audi Q7, dan kamu belum ada budget, mungkin kamu bisa beli di ini dulu, CX9 all-wheel drive 2020. Desainnya oke, tenaganya cukup banget, 2500 turbo dengan horsepower 242. Interiornya juga oke, entertainment di dalamnya very good. Untuk instrumen-instrumennya juga cukup premium. Kalian bisa memilih ini dengan harga 959 untuk warna Mazda Machine Grey. Tapi kalau untuk warna biasa itu hanya di 954 juta. Cool banget nih mobil. Untuk rasa berkendaranya, ini nggak usah diragukan lagi sih. Karena kenapa? Mazda itu dia mendeliver motion experience. Jadi kalau untuk desain, performance, dan driving experience, itu semuanya most of customer itu semuanya bilang berasanya itu fun to drive. Jadi mungkin kalian bisa harus test drive dulu untuk mobil-mobil ini. Silahkan langsung datang ke Mazda Bintaro. Very good service, showroomnya baru, clean. Kalian bisa datang ke sini untuk janjian dengan marketingnya. Oke, cukup itu aja. Kali ini gue mau tutup dengan stay di rumah aja, stay clean, stay healthy, dan tetap berkreasi. Dan jangan konsumsi bad news tentang corona, karena itu akan menghambat kalian untuk berkreasi, menghambat kalian untuk bergerak, menghambat kalian untuk berpikir lebih kreatif. Kalian bisa share ke seluruh dunia bahwa ada Papa Oto. Subscribe itu membantu kita untuk terus berkreasi. Subscribe bukan untuk kepentingan Papa Oto, tetapi untuk kepentingan kita semua. Oke? Jadi kalau kamu suka, silahkan subscribe. Dan jangan lupa like. Ya? Oke? Bye.